Ayat Al-Quran yang mengatakan beramal agama itu tidak boleh mengikuti kebanyakan orang. Itu surat apa dan ayat berapa? Dan mohon diterangkan Ustaz. Coba kamu baca surat Al-An'am 116. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 116. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Nah, jadi kita beragama itu jangan mengikuti kebanyakan orang, tapi mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan orang beragama itu dikatakan oleh Allah tadi, iyattabi'una illa dhanna. Kebanyakan hanya berprasangka. Seolah-olah agama kok hanya prasangka-prasangka. Mungkin begini baik, mungkin begini. Lah kok padahal agama itu dasarnya jelas. Tidak ada kok prasangka, barangkali, mbok menawa, enggak ada. Yang hak itu hak, yang batil batil. Perbuatan yang mendatangkan pahala sudah jelas, jangan diangen-angen sendiri, ya dibaca surat An-Nisa 125. Turut agama. Jangan mengangen-angen sendiri, kalau saya membaca ini sekian puluh ribu, saya laksanakan tiap hari 10.000, kira-kira ganjarannya semini. Enggak ada tembung dalam agama kok barangkali. Kalau tadi iyattabi'una ila dhanna. Mereka hanya mengikuti prasangka. Barangkali, mbok menawa bener gitu ya. Agama itu jelas al-haq wal jelas al-haq jelas, yang batil jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ya. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Cetok semua itu. Tidak ada yang kira-kira. Nek tembung kira-kira itu benernya itu belum jelas, masih kira-kira kok. Ya, jadi tidak ada dalam misalnya perkiraan itu enggak ada. Semua pasti. Pasti. Jadi baca ayatnya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'ay yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kamu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Ya, pasti itu, tidak ada kira-kira itu, enggak ada. Ya tak? Laisa bi amaniyikum, laisa bi amaniyikum. Wala amaniyi ahlil kitab. Jadi pahala, amal perbuatan yang mendatangkan pahala itu jangan menurut angan-anganmu yang kosong. Tanpa dasar kebenaran, kamu buat-buat cara sendiri, kamu lakukan sendiri, terus ganjarannya diangen-angen, dihitung-hitung sendiri. Ya. Atau jangan menurut angan-angan ahli kitab. Ahli kitab itu berangan-angan. Karena saya itu kekasih Allah, ya. Nanti di neraka hanya beberapa hari aja, bentar nanti. Atau dia berangan-angan, karena saya kekasih Allah, maka surga itu tidak ada yang boleh menempati kecuali hanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu orang ahli kitab itu. Tidak ada surga kecuali hanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu untuk angan-angan mereka. Maka ketika datang Nabi Muhammad disuruh menanya. Ya. Kalau memang surga itu hanya untuk kamu, mintalah mati kamu sekarang. Daripada di dunia rekoso, tentang mati dan mlebu swarga, penak. Ya dah? Akhirnya pada jalan mati,
Saya tidak ingin mati selama-lamanya. Nah, berarti kan tidak yakin di surga itu menurut angen-angenmu. Atau andai kata saya nanti masuk neraka, ya sebentar, paling beberapa hari ya dapat dihitung. Nabi juga suruh menanyakan, tanyakan, apakah Allah pernah berjanji kepadamu? Kalau nanti di surga kamu hanya sementara, atau itu menurut angan-anganmu sendiri. Nah, maka orang Islam dilarang. Masa fa'ala itu jangan menurut angan-anganmu, dan angan-angan ahli kitab. Telah membuat kepastian. Siapa yang berbuat kejahatan, pasti akan mendapat balasan dari kejahatannya itu. Siapa berbuat kebaikan, pasti mendapat balasan kebaikannya itu. Man amila sholihan fali nafsihi, wa man asa'a fa'alaiha. Jadi siapa berbuat kebaikan, dia dapat pahala kebaikan itu. Siapa berbuat kejelekan, akan mendapat balasan karena kejelekannya itu. Itu maksudnya, jadi beragama itu mengikuti Quran dan Sunnah, jangan mengikuti kebanyakan orang. Kalau mengikuti kebanyakan orang, oh orang di sini umumnya begini, lah kamu tersesat dari jalan Allah. Karena banyak kan yang sebetulnya bukan agama, karena banyak orang mengamalkan terus dianggap seolah itu agama.